Yo halo semuanya, balik lagi sama kita Halo Nime. Kali ini saya akan membahas karakter Kokushibo dari anime Demon Slayer atau bahasa Jepangnya Kimetsu no Yaiba. Kokushibo adalah iblis bulan atas peringkat pertama yang bisa dibilang iblis terkuat di bawah naungannya Muzan. 400 tahun yang lalu, awalnya Kokushibo hanyalah manusia biasa. Ia mempunyai adik yang bernama Yoriki. Yoriki sendiri adalah nenek moyangnya teknik pernapasan matahari. Meski begitu, Kokushibo juga menguasai teknik pernapasan. Namun bukan matahari melainkan pernapasan bulan. Dan ternyata kekuatannya itu tidak jauh lebih kuat dibandingkan adiknya. Sejak kecil telah terlihat bahwa kekuatan di antara mereka berdua sangat berbeda jauh. Melihat kelebihannya Yoriki yang tidak dimiliki oleh Kokushibo, ia pun mulai dengki dan mencari cara agar bisa menjadi sekuat adiknya. Di saat rasa iri yang kian membara, ia pun menemukan secercah harapan saat bertemu dengan Muzan dan menawarinya kekuatan di luar nalar manusia, yaitu menjadi iblis dan memperoleh kekuatan dan keabadian. Sehingga ia pun menjadi anggota bulan atas pertama yang direkrut oleh Muzan. Dengan ini, Kokushibo menjadi satu-satunya iblis yang mampu menguasai teknik pernapasan. Hal itulah yang membuatnya sangat kuat. Cukup tidak adil memang, karena ia diuntungkan selain kekuatannya menjadi sangat kuat, ia juga mempunyai keabadian. Dan inilah kisah hidup Kokushibo. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya untuk mensupport channel ini agar lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Lebih dari 400 tahun yang lalu, lahirlah sepasang bayi kembar dari keluarga samurai. Ia adalah Kokushibo dan Yoriki. Yang mana diketahui, di zaman itu kelahiran bayi kembar dianggap membawa konflik mengenai pewaris berikutnya. Terlebih lagi Yoriki lahir dengan sebuah tanda yang dianggap buruk. Ayahnya pun berencana ingin membunuhnya. Setelah mendengar hal itu, ibu mereka sangat menentang keputusan ayahnya hingga dibuatlah perjanjian. Setelah umur 10 tahun, Yoriki akan dikirim ke kuil dan menjadi biksu di sana. Sejak kecil, perlakuan mereka berdua sangat dibedakan. Ditambah lagi, Yoriki dianggap bisu karena tidak pernah bicara hingga di umur 7 tahunnya. Kokushibo lalu menghiburnya dengan memberi seruling. Yoriki sangat bahagia dengan pemberian kakaknya itu. Setiap harinya, Kokushibo selalu berlatih pedang dan Yoriki memandanginya. Lalu untuk yang pertama kalinya, Yoriki berbicara dan menanyakan apakah kakaknya ingin menjadi samurai. Lalu Yoriki tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya juga ingin menjadi seorang samurai sama seperti kakaknya. Lalu salah seorang anggota bawahan ayahnya yang juga mengajari Kokushibo berpedang bersedia memberikan waktunya untuk menjadi lawan berlatih Yoriki. Dengan gerakan yang terlihat sangat mahir, Yoriki pun berhasil mengalahkan guru kakaknya itu, yang bahkan kakaknya sendiri belum pernah mengalahkannya sekalipun. Namun alih-alih merasa senang, Yoriki malah kehilangan gairahnya menjadi seorang samurai karena ia tidak tahan melihat orang lain terluka. Saat melihat potensi yang ditimbulkan oleh Yoriki, ternyata ayahnya malah menginginkan sosok Yoriki yang akan menjadi penerus keluarga ini. Dan justru berbalik, Kokushibo lah yang akan dikirim ke kuil nantinya. Dan ternyata Yoriki mengetahui tentang itu. Setelah malam harinya, ibu mereka meninggal disebabkan karena sakit. Yoriki lalu menghampiri Kokushibo dan memberi salam perpisahan terakhirnya pada kakak yang ia sayangi itu. Lalu Yoriki pun pergi meninggalkannya sambil membawa seruling berharga pemberian kakaknya. Di sisi lain, Kokushibo sebenarnya mengetahui maksud kepergian Yoriki karena ia tidak ingin mengambil posisi akan Kokushibo. Lubuk hati Kokushibo pun terasa tertampar karena ia dikasihani oleh orang yang jauh lebih kuat darinya, yaitu adiknya. Dari situlah api amarah dan kedengkian Kokushibo muncul. Hingga 10 tahun kini waktu telah berlalu. Kokushibo telah menikah dan mempunyai seorang anak. Dan juga tampaknya Yoriki telah bergabung menjadi anggota pemburu iblis.
dan mengajarkan ilmu berpedangnya dan teknik pernapasan dasar. Sehingga dari situlah terlahirnya cabang teknik pernapasan matahari. Namun tidak lama keluarga kecilnya itu ia tinggalkan demi mengejar mimpinya dalam menandingi kekuatan Yorichi. Ia pun menjadi pemburu iblis sambil mengasah kekuatan berpedangnya. Saat sendirian bersantai, iblis dengan jumlah besar tiba-tiba datang dan menyerang Kokushibo. Secara mengejutkan Yorichi muncul dan menyelamatkannya. Lalu ia meminta maaf karena telah terlambat menolongnya di saat bawahan Kokushibo sedang tidak ada. Di sini perasaan iri dan dengki Kokushibo terbakar sekali lagi karena sosok yang tidak bisa ia gapai malah menunjukkan bakat yang sampai kapanpun tidak bisa ia miliki. Setelah kejadian itu, tanda yang sama seperti Yorichi muncul ke tubuhnya Kokushibo. Namun tetap saja ia tidak bisa menggunakan teknik pernapasan matahari. Namun sebagai gantinya ia bisa menggunakan teknik pernapasan bulan. Sekuat apapun ia berlatih, tetap saja ia tidak bisa menyamai kedudukannya Yorichi. Ditambah lagi katanya orang yang memiliki tanda ini akan mati satu persatu di umur yang ke-25 termasuk juga Yorichi. Di tengah kedepresiannya itu Muzan lalu menghampirinya dan menawarkannya sebuah keabadian dan menjadi iblis bulan atas. Lalu ia pun menyetujuinya sehingga ia pun mendapatkan kekuatan yang sangat diimpikannya. Walau harus rela membuang sisi kemanusiaannya. Hingga sekitar 60 tahun kemudian, untuk yang kesekian kalinya, Kokushibo bertemu kembali dengan Yorichi, namun dalam keadaan sesosok iblis. Kokushibo lalu memuji Yorichi bahwa ia bisa hidup hingga sekarang. Yorichi sangat bersedih dan turut prihatin dengan kakaknya itu, karena telah melihat kakaknya menjadi sesosok iblis. Dengan meminta maaf, ia pun ingin membunuh kakaknya yang merupakan iblis berbahaya. Dengan skill berpedang dan teknik pernapasan yang dimiliki oleh Yorichi, ia pun berhasil memberikan satu serangan fatal di lehernya Kokushibo, yang bahkan tidak bisa dibaca oleh seorang iblis bulan atas sekalipun. Namun setelah ingin melanjutkan serangan yang kedua, Yorichi meninggal disebabkan oleh umurnya. Padahal kata Kokushibo, jika Yorichi berhasil mengeluarkan tekniknya yang kedua, maka sudah dipastikan kepala Kokushibo akan terpenggal. Amarah, kebencian, rasa iri dan dengki menjadi satu kobaran api di hatinya. Dikarenakan walau sudah menjadi iblis, ia bahkan masih belum bisa menyamai kekuatannya Yorichi. Dan bahkan Yorichi meninggal bukan karena dirinya, melainkan sisa umurnya. Kokushibo digambarkan mempunyai 6 mata, namun ia tidak bisa melihat kebaikan adiknya. Nah, oke, itu saja dari saya tentang kisah hidup Kokushibo versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.